Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk tafsir surat Al-Anfal, surat yang ke-8, ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-4. Ayat yang ke-1, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfalu lillahi war rasul, fattaqullaha wa aslihu dzata bainakum wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Mereka menanyakan kepadamu tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan Rasul. Sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Tafsir ayat yang ke-1. Anfal adalah harta rampasan perang yang Allah berikan kepada kaum muslimin yang berasal dari harta orang-orang kafir. Ayat-ayat dalam surat ini turun terkait dengan kisah perang Badar tentang ghanimah, harta rampasan perang besar pertama kali yang didapatkan kaum muslimin dari kaum musyrikin. Maka di kalangan sebagian kaum muslimin terjadi sengketa tentangnya. Lalu mereka bertanya kepada Rasulullah SAW tentangnya. Maka Allah menurunkan ayat Yas'alunaka 'anil anfal. Mereka menanyakan kepadamu tentang pembagian harta rampasan perang. Bagaimana ia dibagi dan kepada siapa ia dibagi. Kuli, katakanlah kepada mereka bahwa anfal itu adalah hak Allah dan Rasul-Nya. Keduanya memberikannya kepada yang dikehendaki. Maka kamu tidak berhak menentang ketetapan hukum Allah dan Rasul-Nya. Sebaliknya, jika Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan hukum, kamu wajib menerima dan menyerahkan perkara kepada keduanya. Dan hal itu masuk ke dalam firman-Nya, fattaqullaha. Sebab itu bertakwalah kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Wa aslihu dzata bainikum, dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu, yakni perbaikilah kebencian, permusuhan, dan persengketaan di antaramu dengan kasih sayang, hubungan baik, dan saling cinta. Dengan itu kalian bisa bersepakat dan kebencian, permusuhan, serta persengketaan di antara kalian bisa sirna. Termasuk dalam perbaikan di antara sesama adalah membaguskan akhlak kepada mereka dan memaafkan mereka yang berbuat salah. Karena dengan itu permusuhan dan kebencian yang ada dalam hati bisa disingkirkan. Perkara yang menggabungkan semua itu adalah firman Allah, wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Karena iman mengajak kepada ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana orang yang tidak menaati Allah dan Rasul-Nya adalah bukan orang mukmin. Dan barang siapa yang ketaatannya kepada Allah dan Rasul-Nya berkurang, maka itu karena imannya yang kurang. Ayat yang kedua. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya, dan kepada Rabb-lah mereka bertawakal. Tafsir ayat yang kedua. Karena iman ada dua bagian, yaitu iman yang sempurna yang menghasilkan pujian dan keberuntungan yang sempurna, dan iman yang selain itu. Maka di sini Allah menyebutkan pertama yaitu iman yang sempurna. Dia berfirman, innamal mu'minuna,
Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu. Alif dan lam menunjukkan cakupan terhadap cabang-cabang iman. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, yakni takut kepada Allah sehingga ia menahan dirinya dari yang haram. Karena bukti ketakutan kepada Allah yang paling besar adalah mengendalikan pemiliknya dari dosa-dosa. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya. Hal itu karena mereka menyimaknya dengan baik dan menghadirkan hati untuk merenungkannya. Dengan itu iman mereka bertambah karena merenungkan termasuk perbuatan hati. Dan juga karena mereka akan menemukan makna yang baru yang sebelumnya belum mereka ketahui dan mengingat apa yang telah mereka lupakan atau memunculkan keinginan dalam hati mereka kepada kebaikan dan kerinduan kepada kemuliaan Allah, atau memunculkan rasa takut berbuat dosa dan azab Allah yang semua itu akan menambah keimanan. Wa ala rabbihim dan kepada Roblah semata tanpa sekutu baginya. Yatawakkalun mereka bertawakal, yakni mereka menyandarkan hati mereka kepada Allah dalam mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan, baik dalam urusan agama maupun duniawi. Mereka percaya bahwa Allah Ta'ala akan melakukan itu. Dan tawakal adalah pendorong kepada seluruh amal, di mana amal itu tidak ada dan tidak sempurna tanpanya. Ayat yang ketiga, allazina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan yang menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Tafsir ayat yang ketiga, alladzina yuqimuna sholata, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat yang fardu dan yang sunnah dengan amal-amalnya yang lahir dan yang batin, seperti hadirnya hati yang merupakan inti daya dan ruh sholat, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan yang menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka, yakni nafkah-nafkah wajib seperti zakat, kafarat, nafkah kepada istri, kerabat, dan hamba sahaya, dan nafkah sunnah seperti sedekah pada jalan-jalan kebaikan. Ayat yang keempat, ulaika humul mu'minuna haqqa lahum darajatun inda rabbihim wa magfiratun wa rizqun karim. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Rabb mereka dan ampunan serta rizki nikmat yang mulia. Tafsir ayat yang keempat, ulaika mereka itulah yang memiliki sifat-sifat di atas adalah humul mu'minuna haqqa, orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Karena mereka menggabungkan antara Islam dengan iman, antara amal lahir dengan amal batin, antara ilmu dengan amal, antara hak Allah dengan hak hamba-hambanya. Allah Ta'ala mendahulukan amalan hati karena ia adalah dasar bagi amalan anggota tubuh, sekaligus ia lebih utama darinya. Dan di dalam ayat ini terkandung dalil bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Ia bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan sebaliknya. Bahwa seorang hamba harus menjaga dan memupuk imannya, dan bahwa perkara pertama yang menghasilkan itu adalah mentadaburi dan merenungkan makna kitabullah. Kemudian Allah menyebutkan pahala orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Dia berfirman, lahum darajatun inda rabbihim, mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Rabb mereka, yakni derajat yang tinggi sesuai dengan ketinggian amal mereka, wa magfiratun dan ampunan bagi dosa-dosa mereka, wa rizqun karim serta rizki nikmat yang mulia, yaitu apa yang Allah sediakan untuk mereka di surga dari apa yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terlintas di benak manusia. Ini menunjukkan bahwa barang siapa yang tidak sampai pada derajat mereka dalam keimanan, maka walaupun dia masuk surga, namun dia tidak mendapatkan kemuliaan dari Allah yang sempurna seperti yang mereka dapatkan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.